Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Menghindari Akhlak Mazmumah dan Membiasakan Akhlak Mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Definisi sifat temperamental. Temperamental atau mudah marah dalam bahasa Arab adalah ghadab. Ghadab adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan orang lain. Sifat marah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk, seperti menyimpulkan penyiksaan untuk melampiaskan apa yang ada di dalam hati. Yang kedua yaitu penyebab sifat temperamental. Yang pertama faktor fisik atau jasmania, yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin. Yang kedua yaitu faktor psikis atau rohania, yaitu senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, permusuhan orang lain. Yang selanjutnya merupakan cara menghindari sikap temperamental. Yang pertama yaitu membaca ta'awud. Dalam agama Islam, marah merupakan salah satu bentuk godaan dari syaitan. Jadi saat kita membaca ta'awud, diharapkan kita akan terhindar dari godaan syaitan. Yang kedua yaitu diam dan tidak berkata apapun. Saat kita marah, kita pasti akan melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus diam dan tidak berkata apapun sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Yang selanjutnya adalah merubah posisi kita atau mengalihkan perhatian kita. Saat kita marah dalam posisi berdiri, cobalah untuk duduk. Jika masih tidak berhasil, cobalah untuk berbaring untuk meredakan emosi. Yang selanjutnya adalah berwudu. Dengan kita berwudu, kita akan menjadi tenang karena air wudu tersebut menenangkan hati dan pikiran kita. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah mengingat wasiat Rasulullah. Pada suatu hari, Rasulullah pernah diminta wasiat oleh seseorang dan Rasulullah berkata, "Janganlah engkau marah." Nah, seseorang yang dapat meredakan marah atau menahan amarah dapat mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat menghindari sifat temperamental. Yang pertama yaitu membawa kebahagiaan. Saat kita tidak marah, kita pasti dalam suasana yang sedang bagus dan bahagia. Nah, yang selanjutnya adalah mendapat pahala yang besar dari Allah. Dan yang terakhir adalah menghindari adanya permusuhan dan juga kebencian. 3. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. 1. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mencintai kehidupan akhirat. 3. Tidak takut menghadapi kematian. 4. Tidak ragu-ragu dengan kebenaran. 5. Tidak materialitis. 6. Berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 7. Kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. 1. Berani menghadapi musuh di depan medan pertempuran jihad fisabilillah. 2. Berani mengatakan kebenaran. 3. Berani menyimpan dan menjaga rahasia. 4. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat. 5. Mampu mengendalikan hawa nafsu. 6. Berani mengakui kesalahan. 7. Berani objektif menilai diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarah sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan, yaitu memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak dipikir, apakah ia baik atau buruk, sehingga dengan satu kata itu ia terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 berikut ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. 4. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz dari doa tersebut adalah, ya Allah, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Selanjutnya, pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan, yaitu 1. Menjaga kehormatan diri. 2. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. 3. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. 4. Menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Selanjutnya yang keempat, hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Yang kedua, manfaat bagi keluarga. Keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku syaja'ah bagi semua anggotanya akan hidup tentram dan nyaman. Yang ketiga, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani syaja'ah dalam setiap langkahnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memimpin Madinah sebagai kepala negara dan memimpin agama Islam sekaligus hingga Islam berkembang dan mencapai kejayaan karena dilandasi dengan sifat keberanian yang mendasarkan berlandas pada norma dan syariat agama sehingga masyarakatnya merasa aman, nyaman, toleran, dan dalam kemakmuran meskipun hidup dalam keberagaman. Definisi kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah dalam arti mujahadah bersungguh-sungguh dan an-nafs jiwa, nafsu, dan diri. Jadi mujahadah an-nafs adalah upaya bersungguh-sungguh seseorang untuk mengendalikan diri dari nafsu dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Implementasi sikap berani membela kebenaran dan kehidupan. Yang pertama, ada berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Dan yang terakhir, berani menyampaikan dan menjaga rahasia. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucap dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.